Di suatu negeri yang jauh, lahirlah seorang anak yang kelak dikenal sebagai Zulkifli atau Ezekiel. Sejak kecil, dia tumbuh dengan sifat yang tenang dan teguh. Penduduk desa sekitar sering memperhatikan bahwa anak ini berbeda. Dia memiliki ketenangan dan kebijaksanaan yang tak biasa untuk usianya. Orang-orang melihatnya sebagai sosok yang sabar, selalu membantu orang lain, dan jauh dari sifat pemarah. Masyarakatnya penuh dengan kebiasaan yang menyimpang dari jalan Tuhan. Banyak dari mereka menyembah berhala, mengabaikan kebenaran, dan hidup dalam ketidakadilan. Zulkifli dewasa di tengah lingkungan ini, namun hatinya selalu terpaut pada kebaikan dan keteguhan. Dia merasakan keinginan kuat untuk menuntun kaumnya kembali ke jalan yang benar. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya wahyu, mengangkatnya sebagai nabi yang bertugas untuk membawa kembali masyarakatnya kepada iman dan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya nama Zulkifli sebagai gelar kehormatan, yang berarti yang mampu memikul beban tanggung jawab, karena sifat sabar dan teguhnya. Maka mulailah Zulkifli menyerukan kebenaran di tengah kaumnya. Dia berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperingatkan mereka dari kezaliman dan perbuatan menyimpang yang akan membawa kehancuran. Namun, dakwahnya tidaklah mudah. Kaum yang keras kepala itu menolak mendengarkan, bahkan menentangnya dengan keras. Mereka mencemooh, menuduhnya gila, dan banyak yang mengancamnya agar berhenti menyampaikan ajaran yang dianggap aneh. Meskipun demikian, Zulkifli tak pernah kehilangan kesabarannya. Setiap kali dia diancam, dia hanya mengangkat tangan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi mereka petunjuk. Ketika cercaan itu semakin menjadi-jadi, bukannya marah, dia justru merasa iba kepada mereka karena mereka belum mengenal kebenaran. Zulkifli dikenal memiliki ketetapan hati yang luar biasa. Dia tidak goyah meskipun menghadapi berbagai rintangan berat dalam menjalankan tugasnya. Suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kesabarannya dengan sebuah cobaan besar. Zulkifli diuji dengan tanggung jawab memimpin kaumnya yang membangkang itu. Tugasnya berat karena tidak hanya harus menyampaikan wahyu, tapi juga memimpin dan mengatur kehidupan kaumnya yang penuh konflik. Meskipun demikian, Zulkifli tetap adil dan bijaksana dalam setiap keputusan yang diambilnya. Dia selalu memberikan kesempatan pada kaumnya untuk berubah dan mendengarkan nasihatnya, namun hanya sedikit yang mengindahkannya. Banyak yang menyebut bahwa kesabaran Zulkifli sangat mirip dengan kesabaran Nabi Ayub yang menghadapi berbagai cobaan berat namun tetap teguh dalam keimanannya. Karena kesabaran dan keistiqomahannya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya keberkahan dan menjadikannya contoh bagi generasi-generasi setelahnya. Di akhir hayatnya, Zulkifli meninggalkan jejak keteguhan dan kesabaran yang tak terlupakan. Namanya dikenang sebagai nabi yang adil, pemimpin yang teguh, dan penyabar yang luar biasa. Hingga kini, kisahnya menjadi inspirasi bagi umat manusia dalam menghadapi tantangan hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Ezekiel atau Zulkifli dalam tradisi Islam dikenal sebagai salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin kaumnya menuju jalan yang benar. Nama Zulkifli sendiri diambil dari bahasa Arab yang berarti yang memiliki keberanian atau yang menjamin, yang menggambarkan karakternya yang penuh kesabaran, keteguhan, dan kesetiaan pada tugas kenabiannya. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa penting yang berhubungan dengan Zulkifli. Pertama, Zulkifli sebagai nabi yang sabar. Zulkifli terkenal dengan kesabarannya yang luar biasa dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan saat berdakwah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Zulkifli menghadapi masyarakat yang keras kepala dan sering melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia tetap teguh dan sabar. Hal ini mirip dengan Nabi Ayub, yang juga dikenal karena ketabahannya dalam menghadapi ujian hidup. Di sebuah negeri yang jauh, hiduplah seorang pemuda yang dikenal sebagai Zulkifli, atau dalam tradisi lain disebut Ezekiel. Dia adalah pemuda yang berbeda dari kaumnya, memiliki hati yang lembut, penuh kebijaksanaan, dan kesabaran yang luar biasa. Kaum Zulkifli hidup dalam kegelapan, menyembah berhala, dan melupakan ajaran kebenaran. Namun, di tengah kehidupan seperti itu, Zulkifli tumbuh sebagai pemuda yang selalu berpikir dan mencari Tuhan yang sejati. Suatu hari, saat Zulkifli tengah bermeditasi dan merenungi kehidupan, suara dari langit berbicara kepadanya, "Wahai Zulkifli, engkau adalah pilihanku. Engkau akan membawa kaummu kembali kepada kebenaran dan keimanan." Zulkifli berlutut, terkejut namun penuh ketenangan. "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Aku hamba-Mu yang lemah, namun aku akan memenuhi segala perintah-Mu dengan segenap kemampuanku. Sejak saat itu, Zulkifli diangkat sebagai nabi dan mulailah ia menyebarkan ajaran kebenaran di tengah kaumnya. Setiap hari, Zulkifli mengunjungi tempat-tempat berkumpul kaumnya, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan tenang. Pada suatu pagi, Zulkifli berbicara kepada sekelompok orang yang tengah berkumpul di alun-alun. "Saudara-saudaraku," katanya dengan suara lembut namun penuh ketegasan, "Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa memanggil kita untuk kembali kepadanya. Tinggalkanlah penyembahan berhala ini dan kembalilah kepada keesaan Tuhan." Seorang pemuka kaum yang dikenal keras kepala menyela dengan sinis, "Zulkifli, berapa kali kau akan mengulang hal yang sama? Kami sudah nyaman dengan jalan kami. Jangan mencoba mengubah kami." Zulkifli memandang mereka dengan penuh kesabaran. "Aku di sini bukan untuk memaksakan kehendak, tapi untuk mengajak kalian melihat cahaya kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Penyayang, dan Ia ingin kita selamat dari kehancuran." Namun, kata-kata Zulkifli dibalas dengan cemoohan. Mereka menertawakan dan menganggapnya sebagai orang gila yang membuang-buang waktu. Salah seorang dari mereka bahkan berkata, "Jika Tuhan yang kau sebut itu benar, maka biarkan Dia sendiri yang menunjukkan kekuatannya." Mendengar ini, Zulkifli terdiam sejenak. Lalu dengan lembut ia berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu menunjukkan kekuatannya pada orang yang menantangnya. Jika kalian terus hidup dalam keburukan, maka kehancuran akan datang dengan sendirinya." Hari demi hari, Zulkifli tetap mengajak mereka dengan sabar, meskipun ejekan dan hinaan terus ia terima. Bahkan saat sebagian kaumnya merencanakan untuk menyakitinya, Zulkifli tak pernah kehilangan ketenangannya. Suatu malam, ketika sedang beristirahat, seorang pria datang menghadap Zulkifli. Pria itu adalah salah satu pengikut yang mendengar ajaran Zulkifli secara diam-diam. "Wahai Zulkifli, aku telah mempercayai ajaranmu. Tapi aku tak sanggup lagi melihat bagaimana mereka memperlakukanmu dengan kejam. Mereka bahkan merencanakan untuk mencelakaimu. Tidakkah kau merasa marah?" tanyanya khawatir. Zulkifli tersenyum lembut. "Ketahuilah, kemarahan tidak akan membawa kita pada kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang sabar. Aku hanya menjalankan perintahnya dan aku yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita." Pagi berikutnya, Zulkifli kembali berdakwah di tengah kaumnya. Namun kali ini, ketika ia berbicara, tiba-tiba langit berubah gelap dan angin kencang mulai bertiup. Orang-orang mulai merasa ketakutan. Salah seorang pemuka kaum berlari mendekati Zulkifli. "Zulkifli, hentikanlah. Kau telah membuat Tuhanmu marah." Zulkifli menggeleng dengan sabar. "Ini bukan kemarahanku atau Tuhan yang aku sembah. Ini hanyalah peringatan bagi kalian yang menutup hati dari kebenaran." Peristiwa itu membuat beberapa orang mulai meragukan berhala yang mereka sembah. Perlahan-lahan, mereka mulai mendengarkan Zulkifli, tergerak oleh kesabaran dan kelembutan hati yang ditunjukkannya, meski begitu banyak cobaan yang ia alami. Setelah bertahun-tahun berdakwah dengan sabar, Zulkifli berhasil membawa banyak dari kaumnya kembali kepada keimanan. Meskipun tidak semua orang menerima ajarannya, namun keteguhan, kesabaran, dan kelembutan Zulkifli selalu menjadi teladan bagi mereka yang percaya kepadanya. Zulkifli menjadi simbol nabi yang penuh ketabahan, mengingatkan umat manusia untuk selalu bersabar dan teguh dalam menghadapi ujian. Kesabarannya menjadi inspirasi yang abadi, menunjukkan bahwa kebenaran akan selalu menang jika dibawa dengan keikhlasan. Kedua, peran Zulkifli sebagai pemimpin kaum Bani Israel. Menurut beberapa riwayat, Zulkifli diperkirakan adalah seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel setelah Nabi Ilyas atau Elisa. Tugas utama Zulkifli adalah untuk mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan perbuatan maksiat. Meskipun tidak banyak kisah terperinci tentang kehidupannya, Al-Quran menyoroti sosoknya sebagai nabi yang adil dan sabar dalam kepemimpinannya. Di zaman dahulu kala, ketika kaum Bani Israel menghadapi masa sulit penuh kekacauan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang pemimpin yang dikenal dengan nama Zulkifli atau Ezekiel. Dia adalah seorang pria yang lembut, bijaksana, dan memiliki kesabaran yang luar biasa. Ketika orang-orang di sekitarnya kehilangan arah dan bercerai-berai dalam perpecahan,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Zulkifli untuk menjadi pembimbing dan penuntun mereka menuju jalan kebenaran. Setelah menerima amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zulkifli berdiri di hadapan kaumnya dengan penuh kebijaksanaan. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi telah memilih aku untuk memimpin kalian keluar dari kegelapan ini. Mari kita tinggalkan perselisihan, ketidakadilan, dan kembali kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membawa kita pada kedamaian. Katanya dengan suara lembut yang menggetarkan hati mereka. Namun, sebagian dari kaum itu masih menentang. Salah satu pemimpin kaum, seorang pria yang keras kepala bernama Imran, maju ke depan dan menyela. Zulkifli, apa yang membuatmu berpikir bahwa engkau pantas memimpin kami? Kami telah berjuang dan berkorban untuk bertahan di negeri ini. Bagaimana mungkin kami mempercayakan segalanya kepada seseorang yang belum terbukti dalam pertempuran? Zulkifli menatap Imran dengan tenang, lalu menjawab dengan lembut. Aku tidak meminta kalian untuk percaya pada kemampuanku, tetapi pada keadilan dan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkanku. Aku hanyalah hamba yang ingin mengajak kalian kepada jalannya. Tidak perlu senjata atau kekuatan untuk memimpin. Yang kita perlukan hanyalah hati yang tulus dan iman yang teguh. Mendengar itu, banyak orang mulai memandang Zulkifli dengan rasa hormat yang baru. Meski tak sedikit yang meragukannya, kesabaran dan kelembutan Zulkifli perlahan-lahan menaklukkan hati mereka. Hari demi hari, Zulkifli memimpin Bani Israel dengan adil dan bijaksana. Dalam setiap keputusan, ia mengutamakan kebaikan bersama dan selalu mendahulukan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terjadi perselisihan, dia mendengarkan kedua belah pihak dengan seksama, dan setiap kata yang keluar darinya membawa rasa damai. Suatu hari, seorang perempuan tua datang kepadanya. Wajahnya penuh dengan kesedihan. "Wahai Zulkifli," kata wanita itu dengan suara gemetar, "aku diperlakukan tidak adil. Mereka mengambil tanahku dan tidak memberiku hak waris. Aku tidak tahu lagi kepada siapa aku harus mengadu." Zulkifli merendahkan diri dan mendengarkan keluhan perempuan itu dengan sabar. Dia bertanya, "Siapakah yang telah mengambil hakmu, wahai ibu? Aku akan memanggil mereka dan menyelesaikan perkara ini dengan adil." Perempuan itu menunjuk seorang pria kaya yang juga seorang tokoh di kaumnya. Ketika pria itu dipanggil, ia mencoba membela diri dengan berbagai alasan, tetapi Zulkifli tetap memutuskan sesuai dengan keadilan yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Keadilan bukan untuk mereka yang kuat atau kaya," kata Zulkifli dengan tegas kepada kaum itu, "tetapi untuk semua orang, termasuk yang lemah dan tertindas. Kita adalah satu kaum dan tidak ada yang berhak menindas saudaranya sendiri." Setelah mendengar kata-katanya, pria kaya itu tunduk dengan rasa malu, dan sejak saat itu banyak orang mulai menaruh kepercayaan penuh kepada Zulkifli sebagai pemimpin mereka. Mereka tahu bahwa di bawah kepemimpinan Zulkifli, keadilan akan ditegakkan dan kebenaran akan menang. Namun, ujian bagi Zulkifli tidak berhenti di situ. Kaum Bani Israel mengalami masa paceklik dan kelaparan melanda. Banyak orang mulai putus asa dan sebagian dari mereka mulai meragukan kepemimpinan Zulkifli. Salah seorang dari kaum itu bertanya dengan nada cemas, "Wahai Zulkifli, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan kita menderita seperti ini? Bukankah kau bilang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berkahnya jika kita mengikuti jalannya?" Zulkifli menatap mereka dengan mata penuh ketenangan. Ujian ini datang untuk menguji iman kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala hal yang tersembunyi di hati kita. Bersabarlah dan jangan biarkan kesulitan ini menggoyahkan iman kalian. Mendengar nasihatnya, banyak dari mereka merasa terhibur. Zulkifli pun mengajak kaumnya berdoa bersama memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari, Zulkifli terus menyemangati mereka agar tetap kuat, dan ia bekerja keras untuk membagikan persediaan makanan yang tersisa dengan adil. Akhirnya, ujian berat itu pun berlalu, dan kaum Bani Israel kembali memperoleh kesejahteraan. Mereka menyadari bahwa Zulkifli adalah pemimpin yang penuh keteguhan dan ketulusan, yang selalu mendahulukan kepentingan mereka dan keadilan di atas segalanya. Kepemimpinan Zulkifli mengajarkan mereka nilai kesabaran, keadilan, dan keimanan yang mendalam. Nama Zulkifli menjadi simbol pemimpin sejati yang selalu memegang teguh keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam setiap tindakannya. Ketiga, kesamaan Zulkifli dalam Alkitab, Ezekiel. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, sosok Ezekiel dikenal sebagai seorang nabi besar dalam Perjanjian Lama yang memiliki banyak kesamaan dengan Zulkifli. Nabi Ezekiel dalam Alkitab digambarkan sebagai seorang yang mendapat banyak wahyu dari Tuhan dalam bentuk visi tentang kehancuran Yerusalem dan kebangkitan Israel. Meskipun tidak ada kesepakatan total, beberapa ulama meyakini bahwa Zulkifli dan Ezekiel bisa jadi merujuk pada orang yang sama, mengingat keduanya memiliki misi kenabian yang serupa. Di tanah yang jauh dan asing bagi banyak orang, hiduplah seorang pria bernama Ezekiel. Seperti yang dikenang oleh umat Muslim sebagai Nabi Zulkifli, Ezekiel juga dikenal dalam Alkitab sebagai nabi yang tegas, setia, dan penuh kasih kepada kaumnya, Bani Israel. Masa hidupnya penuh dengan pergolakan. Ia dihadapkan pada kaum yang keras kepala, tak beriman, dan jauh dari Tuhan. Namun, dengan kesabaran luar biasa, Ezekiel menerima tugas berat ini sebagai kehendak Tuhan. Ketika Tuhan pertama kali berbicara kepadanya, Ezekiel sedang duduk dalam keheningan di tepi sungai Kebar, dalam pembuangan di Babel. Suara dari langit terdengar dengan lantang, "Wahai Ezekiel, engkau akan menjadi pengawas bagi umatku. Katakanlah kepada mereka untuk kembali ke jalan yang benar, dan ingatkan mereka akan kemurkaanku jika mereka mengabaikan perintahku." Ezekiel terdiam sejenak, jantungnya berdegup kencang. Lalu, dengan nada rendah namun mantap, ia menjawab, "Ya Tuhan, aku hamba-Mu yang lemah, tetapi aku akan menyampaikan segala yang Kau perintahkan kepadaku." Keesokan harinya, Ezekiel memulai tugasnya dengan penuh keyakinan. Di hadapan sekelompok orang, ia menyampaikan pesan Tuhan. "Saudara-saudaraku, dengarlah. Tuhan berkata, kembalilah kepadaku, tinggalkanlah berhala-berhala itu, dan segala perbuatan buruk kalian. Janganlah kalian berpaling, karena sesungguhnya murka Tuhan akan datang kepada yang durhaka." Seorang pemimpin kaum, seorang pria bernama Abner, maju ke depan dan menatap Ezekiel dengan sinis. "Mengapa kau pikir Tuhan masih peduli pada kami? Kami sudah dibuang ke tanah asing ini. Tuhan sudah melupakan kita, Ezekiel." Ezekiel menatapnya dengan penuh kesabaran dan berkata, "Tuhan tak pernah melupakan umatnya, Abner. Kita yang berpaling, bukan Tuhan. Ia mengirimkan kita ke tempat ini sebagai peringatan, agar kita ingat siapa Dia dan kembali kepadanya dengan sepenuh hati." Abner tertawa pahit. "Kau berbicara tentang harapan, Ezekiel. Tapi lihatlah sekitar kita, hanya ada kehancuran dan penderitaan. Apakah kau berharap kami mendengarkanmu di tengah penderitaan ini?" Ezekiel menunduk sejenak, merasakan penderitaan kaumnya, lalu berkata dengan penuh kelembutan, "Penderitaan ini adalah ujian bagi kita. Tuhan ingin melihat siapa di antara kita yang tetap setia padanya, meski dalam kegelapan dan keterasingan. Ingatlah, Abner, penderitaan ini akan berlalu, tetapi kebaikan Tuhan adalah kekal bagi mereka yang bertobat." Bertahun-tahun berlalu, dan Ezekiel tetap setia menjalankan tugasnya, meski sering dihina dan dicemooh. Suatu hari, Tuhan memberinya penglihatan yang sangat mengejutkan, sebuah lembah penuh tulang belulang yang berserakan. Di tengah-tengah visi itu, Tuhan berfirman kepadanya, "Ezekiel, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali?" Ezekiel dengan penuh kerendahan hati menjawab, "Ya Tuhan, Engkaulah yang tahu." Kemudian Tuhan memerintahkannya, "Bernubuatlah kepada tulang-tulang ini dan katakan bahwa Aku akan memberikan nafas hidup kepada mereka." Dengan penuh keyakinan, Ezekiel mengulangi perkataan Tuhan kepada tulang-tulang itu. Tuhan berkata, "Aku akan memberikan rohku kepadamu dan kamu akan hidup kembali." Saat ia berkata demikian, tulang-tulang itu bergerak dan perlahan-lahan mereka membentuk tubuh yang utuh, hidup kembali dengan nafas yang Tuhan berikan. Setelah penglihatan itu berakhir, Ezekiel menyampaikan kepada kaumnya, Tuhan berkata bahwa meski kita seperti tulang yang kering dan mati di tanah asing ini, Dia akan membangkitkan kita. Kita akan kembali dan Tuhan akan tinggal di antara kita lagi jika kita berpegang pada jalannya. Kaum Bani Israel mulai merasakan harapan dalam kata-kata Ezekiel. Meskipun tidak semua dari mereka mau mendengarkan, banyak yang tergerak oleh visi dan keteguhan hatinya. Sebagai pemimpin yang setia dan nabi yang sabar, Ezekiel atau Zulkifli menjadi teladan bagi mereka, bahkan di masa tersulit. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap kegelapan ada cahaya harapan.
Sama seperti Zulkifli yang dikenal dalam Islam, Ezekiel menjadi simbol keteguhan hati dan kasih sayang Tuhan yang tak pernah padam bagi umatnya. Keempat, dihormati di berbagai kebudayaan, Zulkifli dihormati sebagai tokoh yang sabar dan penuh keteguhan di berbagai tradisi keagamaan seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam Islam, Zulkifli disebut 2 kali dalam Al-Quran sebagai salah satu nabi yang diberi gelar khusus. Al-Quran menegaskan bahwa ia adalah seorang yang patut dijadikan contoh karena ketekunan dan sifat sabarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86 dan Quran Surat Sa'ad ayat 48. Di masa lalu, ketika manusia tersebar di berbagai belahan dunia dan hidup dengan kepercayaan yang berbeda-beda, ada sosok yang dikenang sebagai manusia penuh kesabaran dan keteguhan. Sosok ini dikenal di berbagai budaya dengan nama dan cerita yang sedikit berbeda-beda. Di kalangan umat Islam, ia dipanggil dengan sebutan Nabi Zulkifli. Sementara di dalam tradisi Yahudi dan Kristen, ia dikenal sebagai Nabi Ezekiel. Keberanian dan kesabarannya membuat namanya disegani di seluruh kebudayaan, meskipun mereka berasal dari keyakinan yang berbeda. Suatu ketika, dalam sebuah diskusi antara pemuka dari 3 kepercayaan besar di kota kuno Babilonia, nama Zulkifli atau Ezekiel muncul sebagai topik pembicaraan. Ketiganya berdebat mengenai sifat dan keistimewaan sang nabi, mencoba memahami dan menghormati sosoknya dari sudut pandang masing-masing. Seorang pria tua dari kaum Yahudi bernama Elior memulai percakapan. Kami mengenal Ezekiel sebagai nabi yang membawa pesan Tuhan selama masa pembuangan. Kami menghormatinya karena keteguhannya. Dalam setiap kata yang ia sampaikan, tersirat kekuatan dan pengharapan. Seorang pemuka agama Islam yang bernama Malik menanggapi dengan lembut. Benar sekali, Elior. Dalam Islam, kami menyebutnya Zulkifli. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya dengan kesabaran dan keteguhan. Ia berdiri kokoh di tengah kaum yang keras kepala, penuh kesabaran, bahkan ketika mereka menentang dan mencemoohnya. Seorang imam dari kaum Kristen, Yohanes, ikut angkat bicara. Dalam kepercayaan kami, Ezekiel adalah seseorang yang diberkahi dengan penglihatan luar biasa dari Tuhan. Ia menyampaikan visi dan nubuat yang membuat kami memahami bahwa Tuhan selalu ada, bahkan di saat kita merasa ditinggalkan. Elior tersenyum bijak. Aku ingat satu cerita ketika Ezekiel dihadapkan pada lembah penuh tulang belulang. Ia diberi perintah oleh Tuhan untuk membangkitkan tulang-tulang itu menjadi hidup kembali. Itu adalah simbol pengharapan kami bahwa Tuhan akan menghidupkan kembali bangsa kami yang seolah-olah mati di negeri asing ini. Malik mengangguk. Ya, pelajaran yang sama juga kami petik dari kisahnya. Zulkifli atau Ezekiel adalah simbol ketabahan dalam menghadapi ujian berat. Kami meyakini bahwa meskipun ia diuji dengan berbagai cobaan, ia tidak pernah berputus asa atau berpaling dari tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yohanes, yang mendengarkan dengan seksama, menghela napas dan berkata dengan penuh rasa hormat, "Apakah kalian menyadari, saudara-saudaraku, bahwa meskipun kita memiliki banyak perbedaan, ada satu yang sama dalam diri Zulkifli atau Ezekiel yang kita hormati, kesabarannya yang luar biasa. Kita semua belajar darinya, bahwa bahkan di tengah derita dan kehilangan, Tuhan tetap bersama kita, asalkan kita setia kepadanya." Ketiga pemuka agama itu terdiam, merenungi dalam-dalam. Mereka merasakan kehadiran sosok Zulkifli di hati mereka, masing-masing sebagai cerminan dari keyakinan dan doa mereka sendiri. Seolah-olah dalam keheningan itu, Zulkifli atau Ezekiel sendiri tengah menyaksikan mereka dengan senyum damai, mengingatkan mereka bahwa meski mereka berbeda, jalan keteguhan, kesabaran, dan keimanan akan selalu mempersatukan mereka. Setelah sejenak, Malik mengulurkan tangan lalu berkata, "Saudaraku Elior, saudaraku Yohanes, mungkin ini adalah takdir yang indah bahwa kita bisa duduk bersama mengenang Zulkifli atau Ezekiel yang begitu kita hormati. Biarlah ini menjadi pengingat bahwa persatuan kita dalam mengenangnya jauh lebih kuat daripada perbedaan di antara kita." Yohanes menggenggam tangan Malik dan mengangguk. Lalu Elior menyusul dengan mata berbinar. "Semoga kedamaian menyertai kita semua dan semoga kita selalu mengikuti teladan kesabarannya." Begitulah, dalam diskusi penuh kedamaian itu, Zulkifli atau Ezekiel dihormati sebagai nabi
yang membawa pengharapan di berbagai budaya. Namanya dipandang sebagai simbol keteguhan, ketulusan, dan kesabaran yang melintasi batas-batas perbedaan. Warisan spiritualnya terus dikenang, menginspirasi umat manusia untuk tetap bersatu dalam nilai-nilai kebaikan. Kelima, pemakamannya di Irak. Di sebuah desa kuno bernama Al-Kifl yang terletak di tepi sungai Efrat di Irak, terdapat sebuah makam tua yang dianggap sakral oleh banyak orang. Makam ini, menurut masyarakat setempat, adalah tempat peristirahatan terakhir dari seorang nabi yang penuh kesabaran, yaitu Zulkifli, atau yang dikenal di barat sebagai Ezekiel. Tempat ini tidak hanya dihormati oleh umat muslim, tetapi juga oleh penganut Yahudi dan Kristen, yang memandangnya sebagai situs suci dan simbol keteguhan iman. Suatu hari, seorang pemuda bernama Hasan, yang sejak kecil mendengar kisah Nabi Zulkifli, memutuskan untuk mengunjungi makam tersebut. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria tua bernama Musa, penjaga makam yang telah mengabdikan hidupnya untuk merawat dan menjaga tempat itu. Musa, dengan mata yang penuh kebijaksanaan, menyapa Hasan yang terlihat kagum. "Anak muda, apa yang membawamu ke tempat ini?" Hasan menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat. "Aku datang ke sini untuk mencari kedamaian, Pak Musa. Sejak kecil aku mendengar kisah tentang Nabi Zulkifli, tentang kesabarannya, dan bagaimana ia membawa kebaikan di tengah kaumnya. Aku ingin merasakan keberkahan dari makamnya." Musa tersenyum, lalu mengajak Hasan untuk duduk di dekat makam itu. "Banyak yang datang ke sini untuk mencari kedamaian, anak muda. Nabi Zulkifli adalah sosok yang mengajarkan kita bahwa iman dan kesabaran dapat membawa kita melalui cobaan terberat sekalipun. Di sini, orang dari berbagai agama datang untuk menghormatinya," ujarnya sambil menunjuk ke arah beberapa peziarah dari berbagai latar belakang. Hasan memperhatikan para pengunjung yang datang. Beberapa dari mereka adalah orang Yahudi, Kristen. Bahkan beberapa datang dari tempat yang sangat jauh. Ia bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Pak Musa, bagaimana mungkin begitu banyak orang dari agama yang berbeda datang ke sini untuk menghormati Zulkifli?" Musa mengangguk dengan bijaksana. Zulkifli atau Ezekiel adalah sosok yang dihormati dalam banyak tradisi. Bagi umat muslim, ia adalah nabi yang disebut dalam Al-Quran sebagai simbol kesabaran. Bagi kaum Yahudi dan Kristen, ia adalah nabi yang mendapat penglihatan dari Tuhan, yang menuntun mereka kembali pada iman. Meskipun kita menyebutnya dengan nama berbeda, intinya tetap sama. Di sini, Zulkifli bukan hanya nabi kami atau nabi mereka. Dia adalah milik semua yang mencari kebijaksanaan dan kedamaian. Tiba-tiba, seorang peziarah Yahudi tua yang berdiri tak jauh mendekati mereka. "Maaf jika saya mengganggu," katanya sopan. "Saya dari Yerusalem. Kami mengenal Ezekiel sebagai nabi yang membawa harapan di masa sulit. Ia membawa pesan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, bahkan di masa pembuangan. Datang ke sini, tempat yang diyakini sebagai makamnya adalah sebuah kehormatan bagi saya." Hasan memandang pria tua itu dengan takjub. Ia tak menyangka bahwa seorang dari kepercayaan yang berbeda bisa memiliki pandangan yang begitu serupa. Musa tersenyum hangat kepada pria tua itu. "Kami menghormati kedatangan Anda. Nabi Zulkifli adalah sosok yang membawa pesan persatuan dan kasih. Tempat ini terbuka bagi siapa saja yang ingin mengenangnya." Ketiganya duduk bersama di dekat makam itu, merasakan keheningan yang sakral. Di sana, di bawah naungan langit Irak yang luas, tidak ada batasan antara mereka. Hanya ada kedamaian dan rasa hormat yang mendalam kepada sosok Nabi yang telah lama beristirahat di tempat itu, namun tetap hidup dalam hati mereka. Musa berbisik pelan, "Semoga kita semua bisa mengikuti teladan Zulkifli, kesabarannya, ketabahannya, dan cintanya pada kebenaran." Hasan mengangguk, merasa seolah-olah telah menemukan jawaban atas pencariannya. "Amin, Pak Musa," katanya dengan suara bergetar. "Semoga kedamaian selalu menyertai mereka yang datang ke sini, apapun kepercayaan mereka." Dan di sore itu, di tanah Irak yang sunyi, ketiganya duduk bersama, menyatukan hati mereka dalam penghormatan kepada Nabi Zulkifli. Makam itu bukan hanya sekadar tempat peristirahatan, tetapi sebuah simbol persatuan dan iman yang melampaui batas-batas agama dan bangsa.
Meskipun informasi tentang Nabi Zulkifli terbatas dalam sumber-sumber Islam, sosoknya tetap dihormati sebagai nabi yang memiliki kesabaran, keadilan, dan keteguhan hati dalam menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.